Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kaum muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat, para saudaraku semuanya, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta yang lebih pol lagi, yaitu kita hidup sekali ini masih ditetapkan di dalam keimanan. Hidup sekali diberikan nikmat Allah yang pol, yaitu diberikan hidayah petunjuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab suci Al-Quran dan kitab suci Al-Hadis atau sunnah Rasul. Ini merupakan nikmat yang tidak ada bandingannya. Kalau nikmat-nikmat selain hidayah itu masih bisa ada pembandingnya. Kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Itu ada pembandingnya. Si A tuh yang lain, teman saya ada juga yang lebih banyak, malah lebih bagus tempat tinggalnya. Ada pembandingnya, dan pembanding itu bisa mungkin lebih bagus dari apa yang sudah kita miliki. Apakah itu berupa kendaraan mewah? Apakah itu berupa mobil mewah atau istri mewah? Ada istilah istri mewah, Bapak Ibu sekalian. Istri mewah itu apa, Bapak Ibu sekalian? Saya punya kawan, dia bisa menjelaskan istri mewah itu adalah dia kalau pakai baju, kalau di atas hijau, di bawah hijau. Kalau di bawah pink, di atas juga ada pinknya. Jadi orang bilang namanya matching. Bajunya itu matching atas bawah, matching dengan tasnya, matching dengan kalau dia pakai jilbab, matching dengan jilbabnya. Lipstiknya juga matching dengan bajunya. Itu Bapak Ibu sekalian, itu namanya istri mewah, ya kan? Dia sudah tahu cara pakai baju yang ideal, yang bagus. Terkadang bahannya itu bahan biasa-biasa saja, tapi karena dia bisa menempatkan posisinya sehingga pas, disandingkan dengan yang lain, ya, aksesoris yang lain, akhirnya jadi bagus dan kelihatan mahal. Nah, itu pun istri mewah juga ada pembandingnya, Bapak Ibu sekalian. Ada pembandingnya yang lain, yang lebih mewah lagi, lebih glamor lagi, ya kan? Ada yang pakai gelang, itu gelang emas penuh.
tangan kanan penuh dengan gelang emas, tangan kirinya juga penuh dengan gelang emas, cincinnya juga begitu ya. Cincinnya dipakai semuanya kanan kiri. Ini namanya istri mewah. Masih ada pembandingnya, jadi nggak ada istilahnya punya saya itu yang paling tinggi, itu tidak ada di muka bumi ini. Di atas langit pasti ada langit. Ya, termasuk kita mempunyai ilmu kecerdasan di dunia ini. Ini juga ada pembandingnya. Ada pembandingnya. Kita katakanlah sudah pandai membuat pesawat terbang ya. Ada pembandingnya, orang lain yang lebih pandai juga membuat pesawat terbang, dan mungkin pesawatnya lebih canggih lagi, lebih eksklusif lagi. Profesor juga begitu ya. Kita punya ilmu katakanlah generasi 5. Sekarang ini yang lagi ngetop ilmu generasi 5, di mana ilmu tersebut memadukan antara ilmu itu sendiri dengan intelijensi kecerdasan manusia. Jadi dikasih intelijensi kecerdasan buatan manusia, sehingga lebih bagus lagi. Pembandingnya ada, mungkin ada ada yang punya ilmu generasi 6 ya. Yang generasi 6 itu yang lebih canggih lagi, lebih hebat lagi. Atau kita mungkin ya sudah lulus S1, ada pembandingnya S1 juga. Sama-sama S1 tapi ada yang lebih bagus lagi grade-nya. S2 ada pembandingnya lagi. Ada yang pembanding S3 ya. Yang tidak ada itu S4. Paling mentok S3 ya. Paling mentok S3. Ya, ada S4. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya hidayah ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada pembandingnya. Mau dibandingkan dengan apapun di muka bumi ini, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Hidayah ini adalah pemberian Allah yang paling pol-polnya pemberian Allah itu adalah hidayah. Petunjuk dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk dari Allah itu di mana Bapak Ibu sekalian? Ibu nyari di mana-mana nggak bakalan ketemu. Dijamin 100% nggak bakalan ketemu. Tapi kalau ibu mencari di dalam kitab suci Al-Quran, di situ pasti akan ketemu. Ya. Demikian juga petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau nyari dari kemana-mana juga nggak bakalan ketemu petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ibu mau buka hadisnya dipelajari. Ada hadis Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ada hadis Sunan Tirmidzi, ada banyak hadis-hadis yang lain. Ibu mau buka, kemudian mau pelajari. Di situ nanti ibu akan mendapatkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu sekalian datang melalui para perantara agama Allah. Datang kepada kita melalui para penyampai agama Allah. Nah, kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah, bisa mau menerima. Diawali dengan menerima hidayah Allah itu melalui kita melihat, mendengar. Kemudian setelah dilihat, didengar, kemudian dihayati, difahami, dinikmati firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, direnungkan, dihayati, dinikmati, dipahami, ambil hikmahnya,
Perintahnya dikerjakan sepuluh kemampuan, larangannya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Ceritanya diyakini dengan seyakin-yakinnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, baru kita akan mendapatkan manfaat dari hidayah dari Allah. Ada Bapak Ibu sekalian orang yang mendapatkan hidayah dari Allah karena orang tersebut tidak mau menghayati, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan. Ya kalau tidak difahami, otomatis ya tidak mau diamalkan. Ya. Maka hidayah tersebut juga lewat begitu aja Bapak Ibu sekalian. Dan hidayah tersebut akan berpindah kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidayah ini kalau kita tidak mau menerima, kalau kita tidak mau mengagungkan, kalau kita tidak mau mempersungguh, kalau kita tidak mau mensyukuri, dan kalau kita tidak mau berdoa supaya hidayah Allah ini terus melekat dalam hati kita, maka hidayah Allah ini akan lepas Bapak Ibu sekalian. Akan lepas Bapak Ibu sekalian. Tapi manakala hidayah dari Allah itu kita mau menghayati, kita mau mendalami, kita percaya, kita beriman, kemudian otomatis Bapak Ibu sekalian kita akan senang mengerjakan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita sudah faham. Kita akan senang beribadah kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah mengerti, faham. Ya, sama dengan kita bekerja, berangkat pagi, pulang larut malam. Kita lakukan terus menerus. Kok nggak ada bosan-bosannya? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah paham. Karena nanti tanggal 1 akan gajian. Ya, akhirnya apa? Dilakukan terus menerus. Ya, sampai kapan? Sampai pensiun. Kalau di dalam ibadah sampai kapan? Sampai akhir hayat kita masing-masing. Tidak ada pensiun di dalam kita beribadah kepada Allah. Selama hayat masih hidup di kandung badan, maka selama itu pula lah kita masih mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah. Hanya saja bedanya, kalau zaman waktu masih muda kita lebih banyak ibadahnya, tenaganya masih kuat. Nah kalau sudah lansia, usia lanjut, itu ya disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah ini Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit mukadimah dari kami. Ya, selanjutnya kita akan buka kembali, kita akan kaji tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam hadis Tirmidzi. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi, qala bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, kal baitil kharib. Innalladzi, sesungguhnya yang laisa tidak ada fi jawfihi di dalam perutnya orang. Maksudnya di dalam perutnya orang itu adalah di dalam hatinya orang. Syai'un, sesuatu, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, kal baitil khorbi, sebagaimana rumah yang kosong.
Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila di dalam hati kita tidak ada Al-Quran, maka hati kita ini ibarat rumah yang kosong. Na'udzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam hati kita tidak ada kitab suci Al-Quran, maksudnya kita tidak pernah mengkaji kitab suci Al-Quran. Kita tidak pernah melantunkan ayat-ayat suci di dalam kitab suci Al-Quran. Kita tidak pernah belajar menghafalkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghafalkan Al-Quran, itu sama dengan proses menanamkan Al-Quran di dalam hatinya kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menghafalkan Al-Quran, proses menghafalkan Al-Quran itu adalah proses penanaman Al-Quran. Al-Quran ditanamkan, dimasukkan di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Al-Quran itu terus melekat di dalam hatinya sampai akhir hayat kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Begitu Al-Quran itu disuruh baca oleh Allah, besok di hari manakala menghadap kepada Allah, bacalah Quranmu, maka setiap derajat surga itu sesuai dengan huruf yang kamu baca. Otomatis Bapak Ibu kan kita langsung bisa membaca. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita yang sudah bisa belajar atau dalam proses menghafalkan Al-Quran. Berbahagialah kita yang sudah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Berbahagialah kita yang sudah bisa mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis bersama guru pembimbing Al-Quran dan Al-Hadis. Berbahagialah kita yang sudah bisa mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Berbahagialah kita yang bisa mengerjakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran dan perintah-perintah Allah di dalam Al-Hadis. Berbahagialah kita yang sudah bisa menjauhi larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran dan juga larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadis. Dan berbahagialah kita yang sudah bisa mempercayai, meyakini semua cerita-cerita Allah di dalam Al-Quran, meyakini, mempercayai dengan seyakin-yakinnya 100% cerita-cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadis. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan amal ibadah kita waktu sekarang ini hidup di dalam dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk berbahagialah juga orang-orang yang sekarang ini dalam proses menghafalkan Al-Quran. Proses menghafalkan Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian sama dengan proses menanamkan Al-Quran di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau Al-Quran sudah ada di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, otomatis secara tidak langsung kita akan menjadi orang yang
faqih. Kita akan menjadi orang yang faham. Kenapa Bapak sekalian? Karena kita sudah tahu isi dan kandungan makna yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kita otomatis dalam beribadahnya kita merasa tenang. Kita merasa yakin bahwasanya ibadah kita ini memang sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab sucinya Al-Quran. Dan sesuai yang sudah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadisnya. Alhamdulillah. Ini Bapak-Bapak sekalian. Jadi mempelajari Al-Quran ini kita harus mempelajari secara sempurna. Jangan cuman hanya dipelajari bacaannya saja. Jangan cuman hanya dipelajari makna dan keterangan Al-Quran saja. Jangan cuman dipelajari kita menghafalkan Al-Quran saja. Kita harus pelajari semuanya itu. Bacaannya kita pelajari, makna dan keterangannya kita pelajari, kita pahami. Kemudian surat-suratnya itu kita berusaha untuk menghafalkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Syukur-syukur kita bisa membuka majelis taklim khusus untuk kajian Al-Quran, pendalaman Al-Quran. Kita bangun sebuah gedung, kita bangun sebuah rumah, di situ digunakan untuk pengkajian hadis-hadis besar. Dan juga hadis-hadis kecil. Apa hadis kecil? Kalau ada hadis besar itu langsung pada hadisnya, yaitu hadis Bukhari ya kita megang hadis Bukhari, hadis Muslim ya kita megang hadis Muslim. Kalau hadis kecil itu hadis yang kutipan dari hadis-hadis besar, dikutip masalah sholat ya. Ada dalil-dalil yang diambil dalam hadis-hadis besar, hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan seterusnya. Khusus bahas tentang sholat, tentang doa itu diambil beberapa doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis besar. Itu namanya hadis kecil. Syukur-syukur bisa seperti itu. Kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Kita akan mendapatkan rahmat yang lebih besar lagi. Selama tempat tersebut, rumah tersebut digunakan untuk kegiatan fisabilillah, meskipun kita sudah meninggal dunia, kita akan mendapatkan amal jariyah. Jangan sampai kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi ini, Bapak Ibu sekalian. Di dalam hati kita tidak pernah kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tidak mengetahui Al-Quran. Bacaannya kita nggak ngerti. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Bagaimana kita bisa tahu perintah, larangan, dan cerita Allah, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita bisa tahu, kita bisa beribadah dari Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan utusannya, Bapak Ibu sekalian. Ibarat rumah tersebut adalah rumah kosong. Kalau rumah yang lengkap perabotannya, isinya berkelas ya, isinya barang-barang yang bagus-bagus, ini ibaratnya adalah kita benar-benar dengan Al-Quran ini kita belajar secara mahir, secara keseluruhan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, diniati dengan karena Allah. Tapi kalau Al-Quran gak pernah kita buka sama sekali, Bapak Ibu sekalian, ibarat rumah-rumah yang kosong, rumah yang tidak berpenghuni.
Bapak Ibu sekalian, meskipun rumah tersebut isinya bagus, tapi kalau tidak berpenghuni Bapak Ibu sekalian, maka rumah tersebut menjadi rumah yang menyeramkan Bapak Ibu sekalian. Terkadang di situ ada kecoa berkeliaran di mana-mana, di meja, di kursi, ada tikus juganya, ada juga tikus, ada juga tikus yang berkeliaran, ada sarang laba-laba, airnya banyak, jintik-jintik nyamuk, ada sarang laba-laba. Waduh Bapak Ibu sekalian, ini rumah horor Bapak Ibu sekalian. Ya. Halaman rumahnya, ya, banyak rumput-rumput ilalang bertumbuhan di mana-mana. Ya. Temboknya pada dekil endek kucel. Temboknya sudah kusuh, sudah nggak bagus lagi. Tanamannya juga tak terurus, tanamannya tumbuh liar kemana-mana. Pohonnya, halamannya, sudah banyak kotoran-kotorannya. Daun-daun kering bertaburan semua, sampai numpuk sampai buahnya. Ya. Ditambah lagi ada bau-bau yang tidak enak, bau kencing tikus, bau kencing kecoa, bau kencing kucing, ya. Atau mungkin ada kotoran-kotoran cecak, ya. Ada, kacau Bapak Ibu sekalian. Nggak keurus, jadi rumah angker Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah kita kaji yang kemarin-kemarin dijelaskan, rumah yang tidak pernah digunakan untuk mengkaji Al-Quran, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka rumah tersebut akan didatangi beberapa makhluk halus, ya. Berbagai macam setan, gondoruwo, wewe gombel, wewe gombel ini istilah nama aja kali. Saya dulu itu taunya ya setan itu ya ada gondoruwo, ada wewe gombel, istilah-istilahnya seperti itu. Tapi ya kalau di dalam ini ada setannya, setan makhluk halus, jin yang banyak berdatangan di situ. Sangat enak sekali berada di tempat yang tidak ada kalam-kalam Allah dikumandangkan. Nyaman sekali mereka datang atau bertempat tinggal di situ. Beranak pinak, ya. Beranak pinak, ya. Setan-setan pada banyak lahiran di situ. Tempat bercintanya setan, ya. Rumah cinta setan, ya kan. Rumah untuk kelahiran setan, ya. Rumah tempat musyawarah setan, ya. Rumah, ngeri Bapak Ibu sekalian keadaan rumah seperti itu. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu sekalian dengan kita sebagai manusianya? Maksudnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak pernah mengkaji, membuka kitab suci kita yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, maka otomatis kita ini tidak mempunyai kefahaman agama. Kita gampang sekali diajak untuk berbuat kemaksiatan. Kita gampang sekali diajak untuk berbuat pelanggaran, mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu sekalian, ya, seperti yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian, yang lagi ngetop, yang lagi ngetren, ya. Jadi pengaruh-pengaruh dari medsos termasuk Facebook dan lain sebagainya
Bukannya itu medsos itu digunakan untuk kebaikan, untuk sarana amar ma'ruf, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah besok dalam surga, tetapi medsos tersebut digunakan untuk sarana meningkatkan dan melancarkan kemaksiatan, meningkatkan dan melancarkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Termasuk diantaranya bisa dengan VCS. VCS ya Bu? VCS, VCS, video call. S-nya itu kalau nggak salah sek, ada video call sek. Jadi video di mana di situ percakapan yang antara lawan jenis yang di situ disorot secara langsung tentang aurat-aurat yang harusnya ditutup. Ya. Nah, dengan ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian lagi ngetren sekarang. Nah, ini pengaruh dari medsos. Nah, kita sebagai orang iman otomatis akan membentengi dirinya, jangan sampai mengerjakan pelanggaran seperti itu. Itu termasuk pelanggaran yang mendekat mengarah kepada perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah mengerjakan perbuatan zina. Nah, perbuatan zina itu diawali dari hal-hal yang kecil-kecil itu, Bapak Ibu sekalian. Ini hati-hati, kita punya putra dan putri supaya waspada, jangan kita sampai kecolongan dengan upaya setan di dalam mengajak anak cucunya supaya sebanyak-banyaknya anak cucu Nabi Adam untuk sebanyak-banyaknya masuk di dalam api neraka. Karena setan sudah berjanji kepada Allah akan menggoda anak cucu Adam, akan saya ajak anak cucu Adam sebanyak-banyaknya untuk menemani saya di dalam neraka. Karena setan itu tidak bisa masuk dalam surga karena disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau. Akhirnya Allah mengharamkan surga dihuni oleh setan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kata itu ya supaya kita banyak menuntut ilmu, banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah melalui para penyampai-penyampai agama Allah, melalui para perantara-perantara agama Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, keutamaannya orang yang di dalam hatinya itu ada Al-Quran, maksudnya Al-Quran sudah kita pelajari, kita kuasai, kita amalkan semua perintahnya, larangannya kita jauhi, kita yakini. Ini sama dengan Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sudah ada di dalam hati kita. Karena Bapak sekalian, karena kita sering membukanya, sering mengkajinya, sering mengajarkannya kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah atau kepada orang-orang sesama orang iman supaya bisa saling ingat mengingatkan. Nah, semuanya itu dikerjakan dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian diperkuat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, Qala berfirman Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, fa in tanaza'tum, maka jika berselisih kamu sekalian fi syai'in dalam sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, farudduhu maka mengembalikanlah ilallah pada Allah war rasuli dan utusan. Kalau memang ada perselisihan maka kembalikanlah kepada Allah dan utusannya Allah. Maksudnya apa? Kita buka kitab suci kita Al-Quran dan Al-Hadis.
Nah di situ nanti barometernya ada di dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Kebenaran itu ada dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Dalika dengan itu khairun lebih bagus, wahsanun khairun lebih baik, wahsanun dan lebih bagus, takwilan pengertiannya, takwilan hasilnya. Jadi Al-Quran dan hadis yang kita pelajari ini Bapak Ibu sekalian sebagai acuan kebenaran di dalam kita beribadah, sebagai acuan di dalam ibadah untuk mencari kebenaran. Untuk mencari kebenarannya itu adalah kita sama-sama buka Al-Qur'annya. Kita beribadah itu kok ada orang yang mengatakan, oh itu salah ya. Nah, kalau salah yang benar yang bagaimana? Karena orang bisa menyalahkan itu harus bisa membenarkan. Dalilnya di mana, dasarnya di mana. Tiba-tiba menunjukkan dasarnya, lah kita cek dulu ya, pengertian dari dalil tersebut kita cek dulu apakah sudah benar sesuai dengan memang benar-benar akidah dari pengertian dalil dalam Al-Quran dan hadis itu, apakah ada yang salah. Ya kalau memang kita tidak tahu ya kita tanyakan. Kita tanyakan dulu kepada orang yang ahli Al-Quran dan ahli Al-Hadis. Nah, disitulah nanti kita akan mengetahui petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa Bapak sekalian? Karena kita ini adalah nyawa cuma sekali, hidup ini cuma sekali. Kalau kita berhasil sukses ya sukses selama-lamanya. Kalau kita gagal ya selama-lamanya. Ya, alias kalau kita sudah dipanggil oleh Allah menghadap ke rahmatullah, nah, kemudian kita diminta pertanggungjawaban amal kita, ibadah kita ternyata kok tidak benar, ternyata kok tidak salah, kok tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, maka ya otomatis kita akan mendapatkan konsekuensi dari amal kita, amal ibadah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena namanya orang ibadah, kita beribadah kepada Allah, ya kita harus mengikuti Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, sama kita di dalam dunia ini sama, kita bekerja, ya bekerja kepada siapa Bapak Ibu sekalian, direkturnya siapa, yang gaji siapa, ya kita harus ikutin direktur kita, yang gaji kita ya. Nah, kalau kita mengikuti direktur dari perusahaan lain kadang tidak sesuai dengan kita. Direktur perusahaan lain mempunyai tujuan yang berbeda Bapak Ibu sekalian, mempunyai cara yang berbeda. Perusahaan satu dan perusahaan yang lain itu nggak sama. Kadang sama, kadang nggak sama. Otomatis kalau kita bekerja di tempat direktur orang lain ya kita nggak mungkin dapat gaji Bapak Ibu sekalian dari direktur kita. Kerja di tempat orang lain ya. Kemudian minta gajinya kepada kita, dari mana judulnya Bapak Ibu sekalian? Ya sama dengan kita beribadah. Kita beribadah tidak mengikuti aturan dari Allah dan utusannya Allah. Kemudian kita minta pahala dari Allah. Pahala dari mana Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau kita mau ngikutin Allah, petunjuk dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, kalau kita ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, ya ikutin Allah, ikutin Rasul. Dalilnya kan sudah jelas. Ayat An-Nisa 13. May yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat Allah dan utusannya Allah, Allah memasukkan ke dalam surga. Nah, itulah Bapak sekalian sedikit basyiran wa nadhiran dari kami Sunarto. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan dan
di dalam lain waktu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan kewarasan, umur panjang yang barokah, bisa husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.